Benarlah Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Dalam artian yang dimaksud di sini adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Kami umat Islam beriman ke situ. Nabi Isa adalah jalan kebenaran dan hidup. Orang-orang Yahudi, Pak, yang taat kepada hukum Taurat, tapi ketika Yesus datang, mereka menolak Yesus. Percuma mereka taat Taurat, percuma. Percuma mereka menjalankan Sabat, percuma mereka menjalankan semua syariat-syariat yang diajarkan 613, percuma kalau tidak menerima Yesus sebagai Mesias, percuma. Maka intinya begitu Yesus datang, mereka kudu wajib hukumnya memeluk Yesus, merangkul Yesus, memuliakan Yesus, menjadikan Yesus sebagai jalan menuju kepada Elohim. Tapi kan mereka tolak. Mereka tolak itu. Muncul sekte baru dari penolakan mereka terhadap Yesus. Mereka melahirkan sebuah pengajaran yang jauh lebih sesat. Apa itu? Yesus yang mereka tolak, mereka jual ke Roma dan Yunani menjadi Tuhan. Lebih parah. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau, wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, sebab engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan Romawi Yunani masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada ajaran dari Yahudi, keluar dari Yahudi, membentuk sekte baru yang pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Sekte apa itu? Kristen. Makanya hari ini ketika saudara mengatakan Allah Bapa datang menjadi Allah Anak, nah ini dia yang dimaksud 2 kali lebih sesat. Rangkumannya aja cuma apa? Apa? Rangkumannya adalah 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman, tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia. Titik. Itulah antikristusnya. Demikian. Oke. Bang Suma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini palsu ini, bukan suara Bang Zuma ini. Bukan ini Bang Dalbo. Coba diuji. Bukan. Coba diuji. Apakah saya Kak Ros. Sebentar Bang, saya mau uji nih apakah Bang Zuma atau bukan ini Bang. Sewaktu Yesus disalib, apakah dibaptis, apakah Allah ikut terbaptis? Tidak. Kan aku adalah satu pengajaran, bukan satu wujud. Oh begitu. Jadi bukan, berarti Yesus tidak dibaptis, Allah tidak dibaptis ya? Mana ada Tuhan dibaptis? Baptis itu manusia. Oh manusia. Katanya Allah Pak. Manusia. Sebentar Pak Palopo. Yesus. Ya, Ini silakan, ini Bang. kayaknya bukan Dijelaskan suara dulu. Bang Zuma ini Pak Palopo. Bukan suara Bang Zuma ini. Silakan Bang. Ini bagaimana ini? Katanya Yesus Allah, tapi waktu dibaptis bukan Allah. On off jadinya nih Bang. Silakan. Harusnya ini. Iya. Siapa yang mau diskusi ini di mana? Saya cuma. Ada 2 Bang, ada 2. Itu. Pak, catatan. Baik. Jadi Islam Kristen ini kan komunitas yang muncul belakangan. Paling bungsu itu Islam. Jadi Islam ketika bertanya dengan rasa penasarannya, sungguh sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sekarang percaya saya ini yang asli ini. Percaya. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi gini. Lanjut Gurunda. Baik. Islam jujur dalam hal ini menyikapi tentang konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Bani Israel. Bagaimana kemudian Al-Quran datang menguraikan Tuhan itu satu, para nabi itu bertauhid, mengajarkan kemudian Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Yesus mengajarkan kepada hakikat yang satu, yaitu pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan esensi yang maha suci lagi maha tinggi yang maha besar. Lalu kemudian Islam mendudukkan perkara itu
dalam koridor yang tidak pernah berubah, tetap tauhid, dan mendudukkan Yesus yang juga disebut Nabi Isa di dalam internal Islam sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada hakikat yang satu. Nah, kemudian Indonesia merdeka, berhadapanlah antara Islam dan Kristen, berbicara mengenai konsep ketuhanan. Nabi bagi Islam dianggap Tuhan bagi Kristen. Nabi bagi Islam dianggap anak haram bagi Yahudi. Nabi yang mulia bagi Islam dianggap manusia sekaligus Tuhan yang terkutuk di Kristen. Nah, sekarang kita mencari pola kebenarannya. Maka ada dua hal, yang pertama tentang Tuhan, yang kedua utusan Tuhan. Cakupan daripada pengajaran para nabi, siapapun itu, bahkan termasuk Yesus, Tuhan itu tidak tersentuh oleh keadaan makhluk. Tuhan tidak tersentuh oleh tataran kehidupan makhluk. Jadi Khalik, sang Tuhan, tidak bisa kemudian masuk ke ranah kehidupan makhluk. Itu ajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus. Bapa yang mengutus aku kamu tidak pernah melihat, dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu poin pertama. Nah, sekarang saudara kita Kristen, kita hargai itu iman mereka, bahwasanya Tuhan yang mereka sebut dengan Theos atau Bapa, yang adalah firman kemudian menjadi daging. Itu konsep Kristen, itu dibungkus, bawa pulang, jangan mau dirubah. Nah, sekarang kita tanya kepada Yesusnya sendiri, kesaksian Yesusnya terkait dengan imannya umat Islam dan imannya saudara kita Kristen. Wahai Yesus, man anta, siapa engkau? Apa jawaban Yesus? Itu jawaban Yesus ini yang harus kita garis bawahi, tanda petik, kita imani. Karena Tuhan mengatakan begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Dia kemudian menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Lalu kemudian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti polanya yang harus didengar adalah Yesus. Nah, mungkin dari teman kita Kristen, kita ingin mendengarkan apa yang Yesus katakan tentang dirinya ketika ia datang ke Bani Israel. Kalau dari mimbar gereja kita dengarkan, Yesus itu Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Nabi, Yesus Allah, Yesus Bapa, Yesus Theos, Yesus Kurios, Yesus Mesias, Yesus. Itu dari gereja, kita hargai. Sekarang dari lisan saudara-saudara kita Kristen, kita ingin tahu, aku adalah, aku Yesus berkata kepadamu, aku adalah titik. Silakan, siapa yang ingin jujur duluan? Mangga. Pak Adrianus, bangun Pak. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah tidak melalui aku. Begitu kata Tuhan Yesus, Bang Juma. Iya. Dah. Nah, sekarang begini, Yesus menyediakan kendaraan, Pak, menuju kepada Tuhan yang kami sebut Allah. Bapak sebutkan dengan sebutan Elohim kalau minjam dari Yahudi, Bapak kalau di internal Kristen. Kendaraan yang disediakan oleh Yesus bukan tanpa aturan. Yang datang belakangan harus duduk yang rapi, setelah duduk yang rapi dipersilahkan kemudian ini dan itu. Itu ada tatanannya, Pak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak. Berarti Yesus ini kendaraan menuju kepada Bapak. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang kendaraan menuju sentral, kendaraan menuju terminal, apakah terminal? Coba ulang pertanyaannya. Kendaraan menuju terminal, apakah adalah terminal? Konteks duniawi seperti itu. Kendaraan yang menuju ke surga haruslah kendaraan yang datang dari surga. Iya, kalau Bapak naik kendaraan yang tidak pernah ke terminal, kesasar Bapak, nanti larinya ke Ancol. Enggak, bagaimana hal-hal yang duniawi
kau hal-hal yang ilahi, yang surgawi, kau komparasikan dengan hal-hal yang duniawi, Bang Juma. Disitulah yang bikin kita nggak mengerti. Baik, karena saudara. ketika saya bilang, kalau orang mau naik ke surga, mau pulang ke surga, tentunya harus memakai kendaraan yang dari surga dan tahu rute, tahu perjalanannya menuju surga, Pak. Kan gitu. Iya. Jadi gini, justru karena itulah kemudian kita percayakan kepada Yesus sebagai jalan. Pola apa yang dia ajarkan? Menyembah dirinya? No, itu tidak ada dalam pola sampai ke surga. Ibadah hari Minggu? No, tidak ada dalam pola Yesus ajarkan. Apalagi menganggap Tuhan itu 3 pribadi? Tidak, itu tidak diajarkan di dalam kendaraan Yesus menuju kepada Bapa. Jadi apa polanya? Baca Matius 19, Pak. Ketika kemudian orang yang sesaman dengan beliau, wahai guru, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa sampai kepada surga? Yesus kasih tiketnya. Nih, jangan membunuh, jangan memperkosa, jangan mencuri, hormati kedua orang tuamu, pelihara sabat, jangan ada ilah lain di hadapanmu, dan seterusnya. Tidak ada nyembah aku, ibadah minggu, makan babi, jadikan Paulus Rasul, jadilah Kristen. Nggak ada itu, Bang, nggak ada. Jadi Abang ini menggunakan kendaraan lain menuju Ancol, tapi Anda mengatakan bahwa saya menuju ke pasar Senen. Gak nyambung. Makanya banyak orang yang diusir nanti. Banyak yang diusir. Coba, ada tidak ketika Yesus ditanya, wahai guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Coba, ada enggak konsep Kristen masuk di dalam jawaban Yesus itu? Contoh, sembahlah aku. Kan enggak ada. Kristen sekarang menyembah Yesus karena menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Kalau polanya yang dimaksud akulah Tuhan di sini adalah ajaran Roma, cocok. Ajaran Romawi kuno pas, Yunani kuno pas, Mesir kuno yes, India kuno yes, itu cocok. Theos, dewa, nusul menjadi manusia, Brahma turun jadi Krishna, cocok dia. Hercules, Jupiter turun jadi Zeus, cocok. Tapi kalau pola yang diajarkan oleh Yesus, Elohim, Hashem, Adonai, itu tidak pernah kemudian menjadi makhluk. Gak pernah. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah mengakui Kristen itu sebagai bagian dari Yahudi, nggak pernah. Malah dianggapnya bidat, Abu Dassalah, orang yang najis. Itu loh Pak bahayanya. Nah, oleh karena itulah kemudian benarlah Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Dalam artian yang dimaksud di sini adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Kami umat Islam beriman ke situ. Nabi Isa adalah jalan kebenaran dan hidup. Orang-orang Yahudi Pak yang taat kepada hukum Taurat, tapi ketika Yesus datang mereka menolak Yesus. Percuma mereka taat Taurat, percuma mereka menjalankan sabat, percuma mereka menjalankan semua syariat-syariat yang diajarkan 613, percuma kalau tidak menerima Yesus sebagai Mesias, percuma. Maka intinya begitu Yesus datang, mereka kudu wajib hukumnya memeluk Yesus, merangkul Yesus, memuliakan Yesus, menjadikan Yesus sebagai jalan menuju kepada Elohim. Tapi kan mereka tolak itu. Muncul sekte baru dari penolakan mereka terhadap Yesus. Mereka melahirkan sebuah pengajaran yang jauh lebih sesat. Apa itu? Yesus yang mereka tolak, mereka jual ke Roma dan Yunani menjadi Tuhan. Lebih parah. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau, wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, sebab engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan Romawi Yunani masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada ajaran dari Yahudi, keluar dari Yahudi, membentuk sekte baru yang pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi.
Sekte apa itu? Kristen. Makanya hari ini ketika saudara mengatakan Allah Bapa datang menjadi Allah Anak, nah ini dia yang dimaksud dua kali lebih susah. Rangkumannya aja cuma apa? Apa? Rangkumannya adalah 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman, tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia. Titik. Itulah antikristusnya. Demikian. Oke. Saya ingin menjawab dengan analogi yang sama, yaitu Bang Juma bicara kendaraan. Ya, konteks perjanjian lama menurut saya sudah ada kendaraan seperti itu, yaitu dengan hukum-hukum Tauratnya segala macam, bagaimana menuju keselamatan. Namun kendaraan itu mereka tidak mengenalnya, bahkan tidak mempercayainya. Oke, bahwa kendaraan itulah sebenarnya yang membawanya ke surga. Nah, keimanan saya Kristen saat ini, tentu saya tidak kembali lagi ke waktu lampau, di mana ada orang Yahudi waktu itu, ada Yesus waktu itu. Saat ini keimanan saya adalah saya sudah mendapatkan tiket naik di dalam kendaraan tersebut yang menuju surga. Tugas dan tanggung jawab saya adalah saat ini bagaimana saya tidak merusak kendaraan itu, bagaimana saya duduk diam tenang sambil menunggu saya dibawa ke surga, dan mempercayakan kepada supirnya itu Yesus sendiri. Ya, apalagi berkeinginan untuk meloncat ke kendaraan tersebut. Oke, saya nggak perlu nanya ini kendaraan terbuat dari apa, bannya karet apa kayu, AC-nya berapa, apa segala macam. Saya nggak perlu gitu. Itu kenapa? Karena keterlanjutan saya mengimani Tuhan Yesus, walaupun saya tidak sejaman dengan Yesus, tidak sejaman dengan orang Yahudi. Karena apa? Keimanan saya berangkat dari ayat yang terakhir tadi yang Cuma bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Itu hanya Tuhan Yesus, Pak. Dari semua nabi-nabi yang bicara begitu, nabi-nabi lain, manusia siapapun di dunia tidak ada yang bicara begitu. Yakinlah saya bahwa memang supir atas kendaraan itu untuk menuju surga. Titik. Oke, baik. Saya menghargai Pak, itu iman. Saya menghargai. Tataran iman saya tidak ada campur. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Mohon izin para guru saya yang ada di sini. Yang pertama, terkait ketika Bapak mengatakan tidak ada jalan selain daripada Yesus. Itu untuk Bani Israel pada masanya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran yang tidak berkata-kata selain daripada apa yang didengarkan dari Tuhan. Dengarkanlah dia, ikutilah dia, sebab masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Namun ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu, mengajarkan kamu ke dalam semua kebenaran, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Itu kuncinya. Makanya kemudian ketika ia datang, apa kata Al-Quran? Dialah jalan satu-satunya. Yahdi bihilla manittaba'a ridwanahu subulan salam. Subulan salam. Satu-satunya jalan menuju keselamatan, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang memuliakan Yesus. Ingat Yohanes 16 nomor 14, apa kata Yesus? Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari mulutnya sendiri, tetapi yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Makanya Al-Quran 30 juz itu tidak bercampur dengan perkataan manusia. Dan ketika roh kudus kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Itu kuncinya. Sekarang kendaraan apa yang kita gunakan di dalam kehidupan kita antara Islam dan Kristen yang memuliakan oknum Yesus? Ini kendaraan apa yang kita lakukan, yang kita naiki supaya kita sampai kepada Tuhan Bapa ini? Kenapa? Karena kendaraan yang benar adalah kendaraan yang tolak ukurnya memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Nanti kita bahas itu. Sekarang yang kedua, ketika saudara mengatakan
menggunakan kendaraan Yesus. Saya katakan kepada saudara, di dalam Yohanes 12:48, ini sangat naif ini. Kalau Bapak menggunakan logika sehat untuk menelaah pernyataan Yesus. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan, firman yang aku katakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Artinya apa? Pengajaran-pengajaran Yesus sebelum dia terangkat ke langit, pengajaran itulah kemudian yang akan menjadi tolak ukur keselamatan manusia. Coba, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi kalau Bapak nih merasa naik di kendaraan Yesus, begitu nanti Anda turun dari kendaraannya, Anda ditanya, loh kok kamu wajahmu kok hitam, hangus, kenapa rupanya? Apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Saya menyembahmu Yesus. Nah nanti Anda akan ditanya, yang mengajarkan Anda menyembah saya itu firman yang mana? Di mana firman yang pernah keluar dari mulut saya yang menjadi tolak ukur penghakiman yang menyebabkan Anda menyembah saya? Bukankah saya mengatakan dengan mulutku sendiri, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan Tuhan. Itu baru bisa lolos. Makanya di dalam Matius 7 nomor 21, banyak orang memanggil aku Tuhan, tapi tidak semuanya akan selamat, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang ada nggak kehendak Bapa agar manusia menyembah anaknya Yesus? Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan Bapa menyembah Yesus? Anda kendaraannya salah, Pak. Anda salah kendaraan. Yang harusnya ke bandara, Anda pakai malah ke Pasar Senen. Tidak nyambung. Kendaraan Anda nggak nyambung. Perasaan Anda aja yang mengatakan, yes, semakin dekat bandara, sebentar lagi sampai bandara. Begitu kendaraan Anda sampai, ternyata nggak sampai ke bandara, Pak. Adanya di Mangga 3. Kan lucu, Pak. Kendaraan udah menuju ke surga, Anda sampai di sana, nggak ada lagi kendaraan lain. Mau tidak mau, enyahlah kamu daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Itu Pak, polanya sangat sederhana sebenarnya. Silakan. Namun entah kenapa orang Kristen meyakini bahwa mereka sudah di dalam kendaraan itu, ketimbang orang yang bukan Kristen masih menanyakan legalitas tiketnya benar apa enggak. Belum naik kendaraan, masih berdiri. Tiketnya apa, ini kendaraannya mereknya apa, ini asli enggak kendaraannya, bannya ini ada angin apa kagak, segala macam. Artinya orang Kristen selangkah lebih maju, sudah menaiki kendaraan itu. Iya, baik. Jadi gini Pak, ada dua penumpang di dalam kendaraan Yesus. Ada dua. Yang pertama Bani Israel, yang kedua non-Israel. Saya kasih polanya Pak ya. Saya kasih polanya. Saya ulang. Kendaraan yang disediakan oleh Yesus satu, penumpangnya ada dua. Yahudi dan non-Yahudi. Salah satu di antaranya ada yang serigala nyamar domba. Kira-kira yang nyamar domba di sini Bani Israel atau non-Israel? Coba gunakan akal dulu nih. Kendaraan yang disediakan oleh Yesus, penumpangnya ada dua golongan. Yang pertama domba, yang kedua ini abu-abu ini, yang satu nih bukan Bani Israel. Ingat, bukan Bani Israel yang satu ini Pak, tapi mereka kemudian berbaur mengaku sebagai Bani Israel rohani. Hati-hati. Jadi Anda sudah ada pada kendaraan yang Anda maksud. Tetapi ingat, di dalam Yesaya 52 nomor 1, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang tidak bersunat, najis hukumnya, haram hukumnya, masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Elohim kepada Bani Israel. Yesaya 52 nomor 1. Itu satu Pak.
Kedua, Tuhan Israel mengatakan begini di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, najis hukumnya, haram hukumnya orang pemakan babi, orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel. Ini yang kedua. Yang ketiga Pak, Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang yang tidak bersunat dan makan babi masuk ke dalam surga. 3 poin. Kira-kira kalau dihadapkan 3 poin ini ke Bapak akan kelabakan dan loncat langsung lihat jendela. Sekarang saya tanya kepada Bapak, di akhir zaman kelak, di dalam Yeremia 50 nomor 17, Tuhan Israel akan mengumpulkan semua Bani Israel dari seluruh penjuru muka bumi, menggembalakan mereka, kemudian menyatukan mereka, membimbing mereka untuk bersatu berkumpul di tanah yang diperjanjikan. Pertanyaannya, kira-kira orang-orang Kristen pemakan babi, di mana di Yesaya 66 Tuhan berkata, aku sendiri yang akan datang menghanguskan semua manusia pemakan babi dan pemakan makanan-makanan yang menjijikkan. Kira-kira ketika nanti dihimpun Bani Israel yang sudah bersera ini, dihimpun ke tanah yang diperjanjikan, kira-kira orang Kristen ikut terhimpun tidak ke sana? Sementara Kristen itu adalah Abu Dasara, Kristen itu adalah Goyim, Kristen itu dianggap najis. Ingat, di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri yang mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Apakah orang-orang kafir akan terhimpun bersama dengan orang-orang suci Bani Israel? Itu poin yang harus Anda harus resapi dan selami. Oleh karena itulah kemudian Anda yang ada merasa di atas kendaraan Yesus dikatakan apa? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan tempatnya di neraka. Anda boleh mengaku, saya ini pengikut Yesus, saya ini anaknya Yesus, saya ini umatnya Yesus, saya naik di kendaraannya Yesus. Boleh, silakan aja. Tapi itu sepihak, tidak diakui oleh Yesus. Malah Yesus sudah mengatakan, aku akan mengusir. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ingat, Yesus berpesan, waspadalah kepada domba yang nyamar seperti serigala. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ingat, yang nyamar seperti domba artinya yang nyamar seperti Bani Israel. Di mana dua agama ini, Islam dan Kristen, di mana salah satunya yang menyamar seperti Bani Israel? Islamkah atau Kristenkah? Dari buahnya kita melihat. Silakan. Oke Bang Juma, tadi Bang Juma nyinggung konteks perjanjian lama. Yang mana saya dari awal katakan tadi bahwa keimanan dasar orang Kristen mengenal Yesus yaitu dari konteks perjanjian lama dengan segala macam ceritanya, kan gitu kan. Dan itu orang Kristen sampai saat ini berkeyakinan bahwa kami menyembah Allah yang benar, Allah Ishak, Abraham dan Yakub, kan gitu. Nah, orang Yahudi ya, hukum Taurat itu banyak Pak. Ada seperti Bapak yang sudah sebutkan tadi itu, kalau menurut pengetahuan itu sekitar 613 selain hukum yang ke-10 hukum itu ya. Itu pun Pak, di dalam pelaksanaannya tidak semua orang Yahudi ya bisa dan mampu melakukan hukum Taurat itu. Dan hukum Taurat ini adalah hukum yang jika melanggar tentu sangat bahaya bagi orang Yahudi. Dan Bapak cuma perlu ketahui, hukum Taurat, menaati hukum Taurat 100% tidak juga membuat orang masuk surga. Bahkan adanya hukum Taurat ini membuat hidup manusia makin susah, makin sulit. Hukum Taurat dianggap sebagai momok yang menakutkan. Kenapa? Karena jika melanggar ada kutukan, hukuman dari Allah. Oleh karena itu hukum Taurat harus digenapi. Hukum dari Allah yang sebenarnya yang menjadi hukum terakhir yang Yesus bawa tidak boleh menakutkan, tidak membuat orang lebih banyak bikin salah lalu banyak membuat dosa seperti itu.
Oke, saya analogikan dalam kendaraan. Pak Juma bilang di dalam kendaraan yang menuju surga ini adalah ada dua penumpangnya, yaitu orang Kristiani yang percaya terhadap Yesus Kristus dan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau saya analogikan, mereka berada di penumpang atau di kendaraan yang sama, namun tidak mengenal persis siapa supirnya. Orang Kristiani saat ini di dalam kendaraan menuju surga mengenal betul siapa supirnya. Itu aja Pak Juma. Baik Pak. Jadi gini, kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu tidak membuat orang selamat, inilah yang saya katakan Anda menggunakan kendaraan yang berbeda. Justru Yesus mengutuk orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Matius 23, Yesus melarang jangan hidup seperti ahli Taurat. Karena ahli Taurat hanya bisa berbicara Taurat tapi tidak mempraktekkan. Sama seperti orang Kristen, mulutnya selalu Taurat, 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 perjanjian lama, perjanjian lama, perjanjian lama, tapi mereka tidak menjalankan. Inilah yang disebut munafik. Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang munafik, mengaku pelanjut Taurat tapi tidak melaksanakan Taurat. Itu satu. Yang kedua, Anda sedang mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Ini ilmu dari mana? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan di dalam Ulangan 30 nomor 11, sebab perintah ini, yaitu hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sulit bagimu dan tidak pula terlalu jauh untukmu. Ini pernyataan Tuhan. Sedangkan kalau Anda mengatakan itu berat, perjanjian baru itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat perjanjian baru itu daripada perjanjian lama. Jauh lebih berat doktrin-doktrin yang ada di dalam gereja Kristen tapi tidak jalankan dibandingkan hukum Taurat. Kita lihat, kalau kita melihat pernyataan Yesus sendiri Pak, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi muridku. Berat ini, berat. Ini berat sekali. Belum lagi ketika ia mengatakan begini di dalam Lukas 6 nomor 49, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini pengakuan Yesus. Nah sekarang mari kita buktikan di dalam Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Anda bisa praktekkan ini Pak. Ini hukum di dalam kitab saudara perjanjian baru. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Anda bisa praktekkan. Sekarang saya mau minta. Saya mau minta istri Anda. Bisa Anda praktekkan? Saya mau minta rumah Anda. Saya mau minta anak gadis Anda. Jangan menolak. Ini hukum di dalam kitab saudara. Matius 4 nomor 52. Lukas 12:233, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak habis, yang tidak dapat diingat pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Bisa Anda menjual semua harta Bapak? Bisa? Bisa? Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah memintanya kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa Bapak praktekkan? Lebih mudah Taurat Pak. Lebih mudah Taurat Pak. Lebih mudah. Cuman karena ajaran Anda adalah ajaran anti terhadap Tuhan, maka ajaran Tuhannya diganti dengan membuat ajaran baru yang lebih sulit, tapi dikatakan kasih. Apa ini? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini apa? Bisa Anda praktekkan? Boleh saya minta? Boleh saya minta rumahnya Bapak? Enggak, cuma gantian, jangan terlalu panjang. Oke, silakan. Jawab dengan kata yang singkat saja. Silakan. Kau kasih contoh meminta istri, ya.
Kalau kau meminta istri saya, ya, sementara dihukum kekristenan, begini cuma, begini kok konteksnya begini. Ya. Jangan. Tadi katanya tidak. Istri orang lain. Itu di mana tertulis? Itu tertulis di mana? Kepunyaan orang lain atau pokoknya larangannya begitu, jangan menginginkan istri orang lain. Itu tertulis di mana, Pak? Itu tertulis di mana? Di perjanjian lama. Di hukum Taurat. Bukankah hukum Taurat sudah batal? Dengan potong juga nggak potong. Iya, silakan. Saya kau menyampaikan contoh hanya untuk menguatkan argumenmu. Bagaimana kalau saya minta istrinya? Berarti pemahaman. Kenapa? Ini bukan ajaran saya, Pak. Enggak. Kau kan bilang, bagaimana kalau saya minta istri Anda? Artinya yang botol itu kau udah tahu dilarang meminta istri orang. Kau meminta. Sakit. Siapa botol? Logika Anda cacat. Logika Anda cacat. Tadi menurut ajaran Kristen, bahkan Anda sendiri yang mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Oleh karena itu dia harus batal. Makanya di dalam kitab saudara Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti tidak berlaku lagi perintah itu. Makanya saya sabar dulu saudara progres. Sabar, nanti giliran Anda saya terapi. Sabar dulu. Ketika di dalam kitab saudara dikatakan Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sekarang saya minta bini Anda, bisa enggak? Kalau kau minta bini saya, otakmu yang nggak jelas gitu. Enggak, kebetulan saya butuh cleaning service, Pak. Saya butuh cleaning service. Saya minta istri Anda, saya mau jadikan cleaning service di kantor saya. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Itu dari sisi kemanusiaan. Dan Bapak jangan lagi minta kembali istrinya ya. Karena di sini dikatakan kepada orang yang mengambil kepunyaanmu jangan kau minta kembali. Boleh ya? Woi, pikiran sempit. Jadi cleaning service istri saya bukan berarti milikmu seutuhnya. Oh, tidak bisa. Dalil kitabnya saudara mengatakan janganlah meminta kembali. Datanya mengatakan janganlah meminta kembali. Saya mau jadikan istri Anda, anak-anak Anda sebagai cleaning service di kantor saya. Boleh? Ngomong pasang-pasang jebakan begini kayak anak kecil ngomong. Ini dalil kitab suci katanya. Atau dirobek aja ini dalilnya, di Tipex. Jumanya yang mana? Di Tipex. Liar. Enggak bisa. Anda tadi yang menghujat hukum Tuhan dengan mengatakan tidak ada orang yang selamat karena menjalankan hukum Tuhan. Sekarang kita pakai hukumnya Lukas. Bisa enggak hukumnya Lukas yang hukum manusia ini kita pakai? Begini Bang Juma, dengar dulu sedikit Bang gantian. Sebentar lagi saya akan datang ke rumah Anda, minta rumah Anda, boleh? Orang Kristen saat ini begitu Tuhan Yesus selesai dan karya penyelamatannya, sudah mati di tiang salib, Taurat. Jangan kau salahkan juga, jangan kau bertanya kenapa hidup orang Kristen saat ini tidak lagi mengikuti hukum Taurat. Tapi hukum Lukas, betul? Batal dan sendiri. Sekarang yang Anda ikuti hukum Lukas, betul? Hukum Lukas, Yohanes. Sekarang saya minta, boleh enggak saya minta istri Anda dan anak-anak Anda, boleh enggak? Dengar abang ngomong saya nggak potong. Jangan curhat soalnya, kita berbicara mengenai kebenaran. Jangan curhat. Bukan curhat, ini pikiran yang keluar dari saya ketika saya mendengarkan penjelasanmu. Ini dalil ini saudaraku, dalil Lukas 6:30 ini dalil. Ini belum seberapa ini baru kulit-kulitnya, belum saya ambil isi intinya di dalam. Begini Juma, kau omongnya aja yang banyak, intisarinya nggak ada, faedahnya apa? Lukas 6:30 coba Anda yang menarasikan, silakan. Saya sudah bilang, kami ini setahap lebih maju, kami sudah ada di dalam kendaraan menuju surga itu. Sementara kalau mau ke surga menurut Lukas, Anda harus memberikan semua yang saya minta dari Anda, baru bisa Anda ke surga. Bang Juma udah ada kendaraan. Boleh nggak saya minta giginya, Pak? Gigi yang di depan dua biji. Ambil. Kumisnya boleh saya minta, kumis, hidung, mata bisa? Boleh. Ini ajaran apa ini? Ini nih. Tapi kan kau tidak meminta juga faktanya kan itu. Saya minta Pak, ini disaksikan oleh ribuan orang. Saya minta 2 biji giginya Pak Andrianus. Kapan Bapak bisa serahkan? Datanglah ke sini kapan? Enggak, Anda kirim aja dan saya kasih alamat. Saya minta giginya Anda.
Berarti Boleh ya? Kalau meminta ngomong itu kan yang hal yang wajar. Iya, makanya saya minta giginya 2 biji, yang paling depan. Sekarang kamu Perbandingannya sendiri nggak juga. imbang, Kalau ada Kapan bisa Anda kasih ke saya giginya, Pak? kamu langsung kasih nggak? nggak imbang perbandingannya Bang. Loh, Nggak imbang. ini dalil kitab saudara. Anda membunuh dan menghakimi firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel dengan mengatakan tidak lagi berguna itu, tidak ada yang diselamatkan katanya. Iya. Sekarang yang berguna adalah perjanjian Lukas. begini, Saya minta Anda mempertanggungjawabkan ini Lukas 6:30. Kan Tuhan di dalam hukum Taurat Ulangan 30 nomor 11 dikatakan, sebab perintah hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar. Tapi orang Kristen mengatakan sukar. Tidak ada orang bisa selamat dengan hukum Taurat. Maka kalau begitu mari kita buktikan. Lebih nyaman tidak ajaran Lukas ini, perjanjian Lukas? Saya minta gigi Anda aja, bukan mata, gigi Anda 2. Bang Juma dengar dulu. Oke, Kamu gantian Bang dulu yang Juma. ngomong. Nah, kapan bisa Anda kasih giginya ke saya? Bang Joma, dogma Kristen, ya saya kasih tahu bahwa kalau dia, artinya setelah berakhir karya pengampunan Tuhan Yesus, hukum Taurat bagi kami tidak berlaku, kan gitu ya. Tidak. Lah, Kalau kami Bapak Andrianus, dengar 30. Silakan. Kalau hukum Taurat berlaku lagi terhadap umat kita sekarang, itu sama saja kami tidak mengakui lagi Yesus sebagai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai penggenapan hukum Taurat. Untuk apa kami meyakini Tuhan Yesus yang memudahkan, yang memiliki masuk surga, tetapi masih mengikuti hukum-hukum dunia, hukum Taurat itu yang secara manusiawi itu memang tidak sanggup. Hukum Taurat Tidak sanggup. menyelamatkan. Kau ingat karya penyelamatan Tuhan Yesus? Ada penjahat yang salib bersama-sama Tuhan waktu itu. Itu penjahat loh. Dia berarti hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di perang. Itu karena keimanannya, Pak. Begitu. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kami. Emang hukum Taurat itu untuk Anda? Ya. Hah? Hukum Serius, Taurat. coba pakai logika sehat. Apakah hukum Taurat itu untuk Kristen? Jawab. Hukum Taurat bagi kami adalah pondasi untuk mengenal kedatangan Yesus Kristus. Ngawur. Sekarang saya ulang lagi. Hukum Taurat itu apakah untuk... Jangan menipu di sini, Pak. Tidak ada yang bisa Anda tipu di sini. Jangan Anda menipu di sini. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa Anda mengatakan hukum Taurat itu nggak berlaku lagi bagi kami? Ente siapa, kumis? Ente siapa? Ente Bani Israel. Ya kau juga siapa? Nah, saya tidak mengaku kalau hukum Taurat itu untuk saya. Ya, keyakinan saya mengatakan. Lah, itu keyakinan Anda, tapi faktanya hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Inilah yang dikatakan serigala nyamar domba. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, Pak. Nggak perlu sunat. Hukum Taurat itu untuk Israel. Ya Allah ya Karim. Pengetahuan untuk kami mengenal dosa. Itu Cuma semau-maunya ini. Sekarang saya tanya, saya ulang pertanyaan saya. Kalian dua orang, dengarkan saya. Hukum Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa. Dengarkan. Wahai korban dewa Molok, dengarkan. Dengarkan wahai korban dewa Molok, dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya dulu, baru Anda menjelaskan. Dengarkan. Apakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, non-Yahudi? Jawab, jangan pakai bohong, silakan. Hukum Taurat itu turun kepada Musa. Siapa yang mengimani Musa? Saya tanya, jangan pakai jurus Paulus di hadapan saya. Pertanyaan saya, hukum Taurat itu apakah diperuntukkan untuk non-Yahudi? Jawab. Hukum Taurat itu turun kepada Musa. Ya, siapa yang mengimani Musa berarti berlaku untuknya. Nenekmu kiper, kau jangan pakai jurus gerejamu di sini. Jangan pakai jurus gereja di hadapan saya. Saya ulang lagi. Ini yang ketiga kalinya. Apakah hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa untuk seluruh umat manusia? Jawab. Untuk orang Yahudi. Taurat itu turun untuk orang Yahudi. Ya. Progres.
progres sudah dijawab sama Bang Kumis untuk orang Yahudi. Apakah kalian orang Yahudi? Turun kepada Musa. Dan Apakah ditulis kalian langsung oleh host Tuhan. diturunkan dulu ini manusia Panoan. Satunya Diturunkan dulu. Bukan. Ini yang satu dulu. Oleh Tuhan. Turun dulu. Turun. Siapapun. Turun. Host diturunkan dulu. Bang Kumis, Anda sudah mengaku bahwa hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Lalu kenapa Anda mengatakan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku bagi Anda? Yahudi atau Israel, karena itu kalau Yahudi kan baru sekarang aja, Israel lah itu, ya gimana? Ya, apakah Anda orang Israel? Israel rohani, Yahudi rohani. Kenapa tidak menjadi mungkin? Halo, saudara. Kenapa tidak menjadi mungkin? Inilah yang disebut serigala berbulu domba. Di mana Anda mendapatkan istilah Israel rohani itu dari mana? Aku menyadari. Dari mana Anda mendapatkan julukan Israel rohani? Jawab. Bang Juma, dengar. Aku menyadari. Aku KTP Indonesia, Bapak. Oke. Tapi ya, KTP Indonesia. Tapi keimanan saya berdasarkan Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada hukum Taurat, ada perjanjian lama, ada perjanjian ya, baru. itu karena agama Anda mengambil kitabnya orang. Bukannya agama lo. Apa yang diambil dari Al-Quran, dari Torah dengan Al-Quran? Ya, itu ada. aku sering dengar di Komal bahwa hukum-hukum di Al-Quran itu resapan semua dari cerita-cerita nenekmu kiper. Udah. Sunnah, memang kau lihat, memang saudara lihat ada di Al-Quran. Memang saudara lihat ada di Al-Quran ditempelkan kitab perjanjian lama. Ada? Enggak lihat, dengar. Enggak ada. Sudah. Belum pernah baca. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda KTP Indonesia. Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Iya. Lalu kenapa Anda mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi Anda? Tapi kalau saya bilang saya Israel rohani, Yahudi rohani, kenapa tidak menjadi masuk akal buat Anda dalam hal keimanan? Karena tidak ada istilah Israel rohani, Paman. Katamu saja, apa katamu? Nggak bisa. Sekarang coba Anda tunjukkan ke saya di kitabnya Yahudi ada yang disebut Israel rohani. Di mana tertulis? Kau baca semua kitabnya si Paulus. Saya sudah ada di telapak kaki. Kalau Bible yang Anda maksud. Sekarang saya tanya sama Anda, tunjukkan satu data di dalam pengajaran Bani Israel ada yang disebut Israel rohani. Silakan. Pantasan kau taruh di telapak kaki. Iya, karena tidak layak disimpan di kepala, rusak otak kalau disimpan di kepala. Sekarang saya tanya sama, coba tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi ada yang disebut Israel rohani. Kau cari sendiri keyakinan saya seperti itu. Cari sendiri. Aku nggak ada waktu begitu, Juma. Saya ini udah jadi orang Kristen, Juma. Saudara udah mati. Bukan tugas dan tanggung jawab saya mempelajari bagaimana ini. Anda ditertawakan 1.800 orang. Anda ditertawakan ngaku-ngaku Israel rohani ngaku-ngaku. Anda mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kami. Kami siapa? Dia menunjuk. Silakan. Lucu, Anda lucu. Silakan. Emang lucu kedengarannya, aneh. Memang menyikapi, memahami, mengetahui rahasia ilahi itu memang rahasia ilahi. Indosiar. Apa itu? Allahu Akbar. Bagaimana kami orang Kristen harus menderita? Mestinya kan jadi orang Kristen nggak perlu menderita, tetapi kami harus menderita. Itu yang ini Anda harus menderita. Lukas 6:30. Karena saya akan datang minta rumah Anda. Teman saya yang satu sudah WA ke saya, Pak, tolong mintakan ke Andrianus, saya butuh ginjalnya. Ini ada lagi yang minta. Bentar lagi ada yang minta biji zakar Anda. Tengok aja nanti. Habis Anda ini, habis Anda. Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepadanya, kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Habis ini, hati-hati, saya akan minta rumah. Saya akan minta alis Bapak. Kebetulan saya lagi ngecat rumah, kuas saya habis. Saya akan minta bulu kumis Bapak untuk jadikan kuas. Gimana Pak? Ini lebih berat daripada hukum Taurat. Ayo. Rahasia ilahi lagi. Belum Indosiar. Jadi
Saya minta biji. Saya minta biji. Bang. Biji mau jadikan jimat. Nah makanya Bapak jangan menghujat firman Tuhan dengan mengatakan firman Tuhan sudah berguna lagi, bahaya. Saudaraku Yonatan Nanda atau Juma, siapalah namamu begini, dengar dulu. Saya Paulus, Pak. Kalau kau meminta biji sakar saya, ya mengikuti omonganmu, kau datang di sini sudah ada golok di depan saya, gitu. Karena kau orang bodoh yang meminta soalnya. Gitu. Ini dalilnya, berilah kepada setiap orang yang meminta. Ada golok. Artinya begini Juma. Hanya nggak perlu pakai golok, Pak, pakai pisau. Artinya, untuk mengiris bijinya itu pakai silet juga bisa. Ngapain pakai golok? Sempitlah pengetahuan kau tentang agama karena kau menterjemah secara direct. Ketika kau sempit pemahaman tentang agama, maka akan menjadi celaka juga bagimu. Bagaimana mungkin kau datang Matius 5 tanpa ini segala macam 42 mau minta biji, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminta kepadamu. Matius 5:42. Ini dalil, Pak. Itu kau jangan mengaplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari seperti itu, bahaya. Lalu apa maksud dari data ini, Pak? Apa maksudnya? Ya itu pengajaran, itu pengajaran cuma. Pengajaran untuk? Iya, dengar, pengajaran buat semua orang. Untuk ya. apa? Untuk orang itu berbuat baik. Berbuat baiknya kayak mana? Supaya di dunia ini tidak terkacau apa segala macam. Tentunya baik-baik yang kita. Ini berbuat baiknya maksudnya gimana? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Betul? Betul. Nah, sekarang saya minta biji sakar Anda untuk dijadikan hiasan di alun-alun. Boleh? Ya, kau mintalah yang pantas aku berikan. Ya, tidak, ini berilah apapun yang diminta. Kau rakus. Enggak apa-apa. Saya mau tempel di alun-alun. Boleh nggak? Sayang, begini Juma. Kalau kau minta sesuatu hal yang tidak ada padaku, ada biji sakarnya saya minta. Saya mau gantung di alun-alun. Oke, kalau kau pun meminta jakar, sementara aku butuh itu jakar juga supaya sama dengan kau mengambilnya, ya kita ribut. Ini perintahnya, ya, jangan kamu menolak. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Nah, ayo. Jalankan ini. Ini hukum Matius dan hukum Lukas. Itu ajaran saya. Kau jangan ulang-ulangin. Saya bukan di tahap belajar. Saya udah tahap analisis cuma. Makanya saya ngomong gak pakai data. Kalau Anda masih analisis, saya sudah di atas level Anda berarti. Karena saya level praktek lapangan. Sekarang saya minta biji sakar Anda. Kau menghafal juga. Saya minta biji sakar Anda. Saya sudah belikan cat not drop. Saya mau cat unik warnanya. Saya mau pirang. Habis itu saya gantung di alun-alun. Halo Juma, belajar untuk penggambaran sebagai aturan kitab Anda. Dengar dulu kawan. Anda masih dianalisis. Saya sudah tahap praktek, Pak. Kau dengar dulu Juma, belajar kitab suci itu tidak membuat orang itu jadi bodoh, malah makin pintar. Artinya begini. Kau jangan ketawa. Kalau kau datang meminta jakar saya dengan dalil agama, aku hantam benar asli. Loh, ini jangan menolak katanya, jangan menolak. Enggak. Jangan menolak. Sebagai manusia yang sudah punya akal budi bertahun-tahun. Makanya jangan menghujat firman Tuhan, Pak, dengan mengandalkan kitab Anda. Taurat tidak berguna lagi. Yang berguna adalah kitab aturan Matius. Sekarang aturan Matius saya mau praktekkan. Di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan apostrepo. Apostrepo itu tidak boleh menolak apapun yang diminta. Tidak boleh menolak. Cuma saya hafal apapun seluruh kitab suci kamu di dunia ini, ya. Kalau outputnya dari kamu nggak ada, percuma. Buktinya. Ini Pak, ini apa maksudnya ini? Jangan menolak, Pak. Apa maksudnya jangan menolak? Ya, artinya kau sadar sendiri tuh. Outputnya maksudnya begini. Di dalam berpikir pun, berbicara pun, kau harus menggunakan kecerdasan itu. Artinya apa? Kalau kau tahu bahwa saya punya sakar cuma satu-satunya ada kegunaan, jangan juga kau memintanya. Ketika kau memintanya ke saya, jangan cuma begini cuma.
ketika kau memintanya kepada saya, ya, saya akan melawan kau, Juma. Kenapa saya melawan? Ini jangan menolak, Pak. Itu kecerdasan, Juma. Kenapa Pak, saya melawan? berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Apostrepo, jangan menolak. Beri apa yang diminta. Kau menerjemahkan lurus seperti robot otakmu. Enggak maju. Sekarang saya tanya, lebih sukar mana Taurat daripada Perjanjian Baru? Lebih sukar Taurat, Pak. Nah, oke. Kalau begitu jangan menolak. Saya mau minta zakar Anda. Saya mau gantung di alun-alun. Tapi saya kan karena tidak hukum Taurat tidak berlaku buat saya. Ketika kau minta zakar saya hantam kau, kan gitu. Ya karena nggak berlaku. Dalilnya jangan menolak, Pak. Dalilnya jangan menolak. Kan Bapak bisa saya biayai sekali sebulan datang lihat di alun-alun punya Bapak. Oh, masih ada punya saya. Warnanya sekarang sudah warna pink. Tahun baru, pas malam tahun baru saya ganti warnanya warna merah. Anda bisa datang. Anda bisa datang melihatnya lagi. Jangan semua konsep agama kau memasukin ke kepalamu seolah-olah kau kayak robot. Ini dalil, Pak. Iya, semua cara kerja otak itu kayak robot, Bang. Nggak bisa. Jadi dalil ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau robot bisa dimati, mau pintar bagaimanapun itu robot tetap bodoh. Kalau pembuat robotnya hancurin. Sekarang kalau saya ke rumah Anda minta satu kursi, Anda kasih nggak? Pakai hukum Taurat, gua kasih. Kebetulan gua ada kursi. Bukan hukum Taurat ini. Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak. Saya minta kursinya satu, dikasih nggak? Kasih dong, gua banyak kursi ini. Alhamdulillah. Kalau saya minta biji sakarnya, dikasih nggak? Nggak mau, gua bantai lah. Anda ini gimana sih? Ini dalil kitab suci Anda loh, abangku. Juma, kenapa gua nggak mau kasih, Juma? Ini barang gua pakai untuk produksi manusia, Juma. Cerdas kan? Kenapa saya nggak kasih, Juma? Ini barang saya pakai bukan untuk cari manusia. Tapi Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah memintanya kembali. Lu minta kursi gua, artinya kau juga meminta sama orang yang mampu memberi gitu loh. Jangan kau meminta sama orang yang tidak mampu. Nggak bisa. Ini kan perintahnya, juallah segala milikmu. Itu universal, standar kekristenan itu perintahnya. Lukas 12:33, juallah segala milikmu. Sekarang begini saudaraku. Standar kekristenan taruh tinggi, itu standar ilahi, bro. Juallah segala milikmu. Sekarang kira-kira berapa harga zakar Anda? Biar saya tawar. Tuhan Yesus, dia sudah tahu bahwa mungkin nggak akan memberikan, tapi dia memberikan standar yang tinggi, Pak. Lukas 12:33, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Dengar saya. Ketika kitab Yahudi atau Tuhan Yesus sebagai penggenap memberikan standar kualitas, standar patokan SOP-nya untuk hidup, ya, bukan Tuhan nggak tahu bahwa memang standar tingginya itu supaya manusia tidak boleh melebihi itu, gitu loh. Ya udah, kalau saya minta istrinya gimana? Jangan nanti. Kenapa? Nanti sama aku siapa dong? Gitu. Jadi hukum Taurat itu, Bang, lebih mudah daripada hukum yang ada di kitab saudara. Hanya saja justru karena sukarnya itu mendapatkan upah atau kesengsaraan bagi orang yang masuk, artinya tidak gampang. Ada penggenapan. Iya. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Jadi perjanjian baru tidak berlaku juga. Orang Yahudi kan begini, Bang, mereka pelajari hukum Taurat supaya nggak ada tulah dari Allah, nggak ada kesengsaraan, nggak ada. Artinya mereka meyakini ketika mereka melakukan hukum Taurat 100%, yakinlah mereka bahwa mereka tidak akan mendapat sengsara, kutukan atau apalah dari Yang Maha Kuasa. Yang lucunya lagi, ada orang Yahudi yang baru tahu 50% dari hukum Taurat itu, tapi tahu banget tentang kuasa Allah. Itu mereka jadi sombong sehingga menantang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Begitu loh, bro. Baik. Ini oke. Nah sekarang ini masih berlaku enggak ini?
perjanjian Lukas, perjanjian Matius masih berlaku nggak, Bang? Kalau Lukas, Matius segala macam itu kan mereka murid-murid Yesus lah, keturunan segala turunan murid-muridnya lah. Itu masih berlaku karena itu penggenapan. Artinya apa? Iya, masih berlaku tidak? Firman yang keluar dari yang menggenapi sampai saat ini masih berlaku, Pak, gitu. Masih berlaku kan? Berlaku. Nah, saya 30 dan muara berlakunya itu aplikasinya atau outputnya dengan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah loh. iya. Walaupun artinya apa? Tapi tidak sebatas mengimani saja kan, harus mempraktikkan hukum baru ini kan. Betul Bapak. Nah, sekarang saya mau minta itu. Begini abangku, manusia punya kelemahan, kekurangan, ya. Artinya kalau dibilang manusia secara egonya bahwa nanti akan masuk surga, oh tidak juga. Tetapi untuk perkara surga, Om Juma, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya itu dia makanya, serahkan biji sakar Anda supaya Anda bisa masuk surga. Kami sudah dikasih contoh dan sudah menjadi sejarah bahwa orang yang bersama dengan Tuhan yang disalib itu kan penjahat kelas kakak kelas berat. Kalau Tuhan yang berkata seperti tidak mungkin. Bang itu Kumis, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Bang Kumis, kejadian peristiwa seperti itu yang membuat keimanan Kristen bertambah. Walaupun orang Kristen ada kurang-kurangnya, ada minus-minusnya, ada minus-minusnya, asalkan jangan meninggalkan Kristus. Kan itu aja dogma Kristen. Baik, Bang Kumis. Aku di bawah nanti ya, Bang Yuma ya. Sabar, sedikit lagi, 5 menit lagi. Abang, apakah ketika Abang Andrianus nanti ke surga bawa biji sakar? Enggak, roh aku nanti. Enggak. Jadi serahkan aja sekarang, Bang. Kan Anda bawa juga ke sana. Itu ada biji kambing itu enak biar barang muter kencang gitu aja. Enggak. Kalau pingin biji-biji gituan Joma, itu biji kambing. Enggak. Ini enggak berlaku bagi kambing ini. Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta dan jangan menolak. Lagian kan Anda tidak, ketika Anda ke surga Anda sudah tidak punya biji sakar. Anda cacat nanti di sana. Lemahnya logika kau itu, untuk apa juga kau minta biji sakar? Saya mau jadikan tanda bukti di alun-alun kota Makassar. Ini loh ajaran kasih dari Kristen, rela kemudian memberikan biji sakarnya demi keselamatannya mengikuti Yesus. Berarti kau awetin dulu ya? Enggak perlu diawetkan, nanti di sana baru kita semprot pakai apa itu, pengawet. Gitu loh, Bang. Kan tidak Anda bawa ke surga juga. Buktikan ajaran kasih Anda, bahwa Anda lebih kasih kepada Yesus daripada biji sakar Anda. Ini dalil perintah. Kalau kau memang cerdas, pintar hanya untuk mencerdaskan orang Sulawesi. Kok jadi cerdas, pintar? Enggak, kalau kau cerdas pintar dan tidak menyakiti saya, kau ambil aja biji sakar monyet atau kambing. Ini bukan kitab saya, Bang. Ini kitab Anda. Ini kitab Anda. Kau kan jangan pakai tipu-tipu, nggak bisa. Kau kan mengaplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Anda yang harus mengaplikasikan. Ini bukan kitab saya. Kenapa jadi saya? Perlu aku ikutin kau? Ini kitabnya. Jangan ikuti saya, ikuti kitabnya. Sadarilah posisimu. Ikuti kitab saudara. Anda yang harus sadari posisi. Anda itu penganut perjanjian Lukas. Juma, sadarilah posisimu bahwa kau bukan pengajar iman saya dan kau bukan juru selamat saya. Jadi nggak usah bercapek-capek begitu. Ini kitab saudara, Bang Kumis. Kenapa Anda tidak beriman kepada kitab saudara setelah Anda menghujat kitabnya Yahudi? Biarkanlah aku itu yang berarti ini namanya agama tipu-tipu. Ada tertulis di dalam kitabnya, tidak dipraktekkan. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali. Saya minta biji sakar Anda, boleh enggak? Senggol sedikit. Senggol sedikit. Kekristenan tidak pernah diajarkan untuk menipu. Tapi ada kalau agama ini lain, apa ini? Ini apa ini? Ada agama apa ini lain, kalau bukan menipu? Ada agama lain mengajarkan menipu. Oke, saya buktikan ya. Di dalam kitab saudara perintah menipu. Kita lihat di dalam Filipi 1 nomor 18. Mampus. Nah, kita lihat. Anda mengatakan jangan menipu. Capek, ntar gue bikin kopi dulu, capek banget gue nih. Ya, jangan turun dulu. Ini saya bacakan dulu kitabnya. Aku mau. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud menipu, mengelabui
ataupun jujur, saya tetap berduka cita. Propasis. Propasis artinya apa? Mengelabui, alasan palsu, dalih yang dibuat-buat, semangat dusta. Itu propasis. Jadi diajarkan Anda itu melakukan semangat kebohongan demi untuk menjajakan Yesus. Filipi 1:18 itu perintah, Bang. Buka. Oke, silakan Anda buka. Buka aja sendiri. Coba Anda lihat di sana. Propasis. Bang, aku perangkat cuma satu nih. Enggak, kalau aku buka nanti enggak apa namanya? Ada yang bisa buka kamera, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis. Propasis itu semangat palsu, alasan yang dicari-cari. Filipi 1:18. Filipi 1:18. Assalamualaikum Pak Desugi. Waalaikumsalam. Pak Desugi, assalamualaikum. Mengelabui. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinda Neplos, monitor dek. Siap Sensei. Tolong kirim kontainer ke Makassar untuk muat biji zakar, karena kita akan minta banyak biji zakar dari teman-teman kita orang Oten. Ya. Kan nunggu hari Idul Kurban, Bang, banyak itu Biji zakar. biji kambing. Ya jangan kambing, kambing bukan Oten. Gimana sih? Itu kebutuhan Sensei, itu kebutuhan yang diminta yang udah disunat atau belum Sensei? Izin. Yang jangan disunat lah. Yang masih berkuluk. Udah, izin Os, udah bisa dibuka Os. Yang mulai pirang bijinya tapinya ya. Ini. Di sini maksud palsu dalam bahasa Yunaninya propasis. Propasis itu artinya mengelabui. Oke? Propasis mengelabui. Original teksnya itu palsu di situ, propasis artinya mengelabui atau menipu. Alasan yang dicari-cari atau dalil yang tidak kemudian mendatangkan kebenaran atau semangat palsu. Propasis. Jangan diturunin dulu ayatnya. Aku mau baca kitab aku dulu ya. Manual. Ya, silakan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis, mengelabui, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Selamat datang kebenaran. Oke? Udah siap. Ini dipotong, goloknya udah siap. Ayatnya mana Bang tadi? Filipi berapa tadi? Filipi 1:18. Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi nggak berlaku, nggak ada yang selamat. Yang selamat karena menjalankan hukum Lukas, hukum Markus. Nah, kita pakai hukum Lukas. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah memintanya kembali. Nah, saya minta biji zakar Anda. Kalau bulunya udah putih boleh Bang? Boleh, nanti tinggal dicet. Ada yang usaha tai sapi, ada yang usaha biji zakar. Ini bagus ini. Nanti orang Korea kita tawarkan untuk buka shop biji zakar. Ada job baru. Aku paham Bang cuma ayat ini. Iya, maksudnya itu artinya ada orang-orang lain, boleh dibilang nabi-nabi palsu selain Paulus, mungkin memberitakan bahwa Kristus tidak jujur segala macam. Di sini Paulus menyangka, bukan berarti ini pernyataan Paulus begitu loh. Loh, gitu. gimana sih abang ini?
Enggak, mana mungkin lah si Paulus mengatakan Kristus menipu segala macam. Enggak mungkin ada. Bukan. Maksud dari data ini, Pak. Maksud dari, tunggu sabar. Maksud dari data ini adalah terkait pengajaran tentang Yesus itu bisa menggunakan teknik mengelabui demi untuk mengajarkan ketuhanan terhadap Yesus. Makanya dia mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, 1 Korintus berapa itu ya, 19:20 kalau nggak salah. Dia katakan gini, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang taat hukum Taurat saya mengaku sebagai pengikut hukum Taurat meskipun saya tidak ikut Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa. Nah sama, supaya Yesus bisa dimenangkan, maka kita ajarkan tentang Yesus dengan maksud mengelabui, mendustai, ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersuka cita. Maka ajarkanlah Yesus itu seperti apapun caranya, yang penting tujuannya untuk menggait banyak pengikut. Itu maksudnya Pak Antianus. Oke, saya ikutin cara berpikir ya. Paulus orang Yahudi, tentunya untuk hukum-hukum Yahudi, hukum Taurat, dia tahu persis itu. Oke. Sementara tugas pelayanan dia adalah di kalangan yang bukan Yahudi. Setuju Bang ya? Iya, makanya. Nah, ketika dia melayani di kaum jemaat yang bukan Yahudi, mempraktekkan hukum Yahudi, tentu saya jamin 100% orang yang bukan Yahudi tidak akan percaya dan tidak akan menerima itu. Ya, makanya Paulus menulis surat begini, tidak ada untuk Yahudi. Begini, ketika tidak menerimanya hukum Taurat di kalangan yang bukan Yahudi, tentunya hal ini juga menjadi penghalang untuk berkembangnya pemberitaan tentang Tuhan Yesus, kan gitu. Jadi harus mengikuti tradisi budaya dari masyarakat setempat yang bukan Yahudi, gitu. Begini aja Pak, daripada kita berasumsi, mau ndak Bapak berbisnis dengan saya, jual beli zakar? Boleh Bang. Nah, sekarang tugas Anda kumpulkan jemaat, bacakan dalil Markus tadi dan Lukas, bahwa ada dalil di kitab kita yang memerintahkan apabila kita dimintai, maka kita tidak boleh menolak. Disitulah kurang ajarmu, iblismu keluar. Kok jadi kurang ajar Pak? Nggak, kurang ajar iblis otakmu itu di situ. Di mana? Ini dalil Pak. Tadi katanya mau berbisnis. Kau ngomong orang Kristen, artinya nanti kau bilang jakarnya orang Kristen. Tolong. Nah, pastikan dalilnya ini Pak. Artinya ini dalil kitabnya. Kalau itu pintar, cerdas, tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Lo astagfirullahaladzim. Kenapa jadi marah ini? Pintar-pintar apapun kau, tetapi kepintaranmu tidak menuju kepada peningkatan martabat manusia itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini kan dalil Pak. Kau juga. Dalil. Ini dalil loh. Begini Bang Ini Juma. dalil. Dari udah berapa tahun lebih aku dengar saya bilang cuma pintar. Salah enggak dalilnya ini Pak? Salah enggak dalilnya? Namun saya berpikir Enggak salah ini. Pintar ngomong. Makanya coba kalau ada yang punya biji sangkar yang ada tato salibnya di situ, itu yang lebih mahal kayaknya Pak. Begini Juma. Kita bisnis itu aja. Begini Juma. Namun kecerdasanmu tidak kau pakai untuk supaya bagaimana peradaban cara berpikir manusia ini maju. Ya, ada malaikat juga, malaikat memberitakan kebenaran, Allah juga iblis menyerupai Allah. Ini Allah ada Pak. Jadi kau ini berpura-pura berkata seperti Tuhan, padahal sebenarnya kau menjebak. Itu ciri-ciri lah pekerjaan iblis. Makanya kau seperti itu, pintar banget kau. Tapi kepintaran kau tidak membuat peradaban manusia itu maju, malah tambah jongkok asli. Makanya Yesus waspadalah kepada orang Farisi ahli Taurat. Ini akibatnya. Saya salut. Karena pengikutnya dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ini hadiah untuk kalian. Ini hadiah kitab ini. Anda menghujat kitabnya orang Yahudi, mengatakan itu sengat maut, mengatakan itu penyebab dosa, mengatakan itu adalah sampah, menyebabkan manusia terkungkung dan terpenjara dalam hukum Tuhan dan dosa. Lalu kemudian bikin aturan baru. Di antara aturan baru itu ingin dibilang lebih hebat, lebih kasih, lebih sayang. Maka muncul dalil, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini mau dibilang ini
Mau sosokan kasih, minta kursi dikasih, minta meja dikasih, minta ini dikasih, giliran minta biji sakar ndak mau. Ini artinya palsu. Bang, cara berpikir lo otakmu benar. Saya akui kau pintar dalam sini. Tapi kepintaranmu itu ya tidak bisa membuat orang lain itu peradabannya makin tinggi, bro. Sekarang saya tanya, kenapa saudara memberikan ketika saya minta kursi? Kenapa? Jangan, karena saya punya kursi. Saya punya kursi, Bang. Bang Zuma di report. Oke, saya punya kursi, Bang Zuma. Bentar naik lagi. Bentar. Kalau gitu saya minta aja paus. Paus ikan atau apa nih, Bang? Ikan paus. Ayo, Bentar. Dua lebarannya bagi-bagikan paus. Bang Zuma lagi ganti akun dulu. Bentar. Atau minta satu aja lah. Satu aja. Jangan, kasihan nanti berat sebelah, jalannya jadi miring. Ini saya sudah ada yang telepon saya disuruh berbisnis biji sakar di luar negeri. Saya enggak mau. Di Indonesia aja kan banyak. Saya minta kursi Bapak kasih, minta meja Bapak kasih, minta mobil Bapak kasih nggak? Kalau saya punya mobil saya kasih ya, Bang. Minta rumah? Kalau saya punya rumah banyak saya kasih. Yang rumah yang ditinggali aja. Enggak, aku juga butuh itu rumah. Nanti aku belikan ini tenda pramuka. Kalau aku kasih, akunya yang tolol gitu loh. Kan dalilnya ada, jangan menolak katanya. Enggak. Anda menuduh ajaran Taurat berat, padahal Tuhan sendiri di dalam kitabnya orang Yahudi Ulangan 30 nomor 11 mengatakan Taurat itu tidak berat. Giliran Anda mengedepankan kitab Anda, giliran diminta untuk dipraktekkan, Anda pilih-pilih, nggak mau kasih rumah. Tadi yang paling mudah minta biji sakar, nggak juga mau dikasih, padahal ke surga nggak bawa biji sakarnya. Gimana ini Bapak? Ini lebih sukar. Ini bukan masalah hujat menghujat ataupun merendahkan, tidak. Ini untuk menyadarkan Anda bahwa Anda meninggalkan hukum Tuhan menuju hukum Lukas. Ternyata hukum Lukas jauh lebih berat, Pak. Sementara apa yang berat di hukum Taurat itu? Jangan mencuri. Apa berat? Jangan berzina. Jangan bersaksi dusta, jangan mengingini orang punya, jangan mengingini bini orang, apalagi hormati kedua orang tuamu, apalagi peliharalah sahabat. Apa yang berat, Pak? Ini cuman karena pembangkangan aja, dibimbing oleh iblis untuk meninggalkan hukum Tuhan. Apa yang berat di hukum Taurat itu? Nggak ada. Malah Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan yang jauh lebih berat, yang tidak bisa kamu tanggung hari ini. Masih banyak yang lebih berat. Bang Juma, saya ini statement terakhir ya. Nanti saya mau turun bentar ya. Iya, silakan. Yang seperti tadi yang Bang Juma segala macam masih membahas tentang dalil dasar-dasar kepada Kristus. Orang Kristen ketika mengimani Yesus sebagai pengenapan hukum Taurat terlalu pede banget. Saking karena pedenya, dosa-dosa yang dilakukan, kejahatan apapun segala macam tidak dipedulikan, pede habis, nah gitu loh. Nah, itu kelebihan, artinya orang Kristen tidak diribetkan dengan hukum-hukum duniawi yang sangat berat, yang sangat menyiksa. Lukas 6 ini tidak berlaku. Dan hukum-hukum di duniawi itu ada terlalu banyak sehingga manusia itu nggak sempat mengurusi diri. Jadi manusia harus hidup kayak hewan tanpa hukum. Enggak juga. Lalu? Artinya 613 hukum Taurat itu kalau diikuti, Bang Juma, kita nanti nggak bisa hidup sebagai manusia layaknya manusia yang merdeka. Lah, Yahudi gimana, Pak? Kita ketika mengikuti itu, kita manusia yang kakinya diikat oleh rantai surga. Jadi harus bebas kayak hewan. Ya, artinya bebas. Enggak seperti gitu dong, Juma. Mana ada undang-undang di negara ini ngatur.
Kau Kan tahu, Anda tidak mau diatur. begini Galatia juga. 5 nomor 1. Dengarkan. Undang-undang Galatia 5 nomor 1. halo, Untuk adik sayang, itulah konteksnya bukan itulah begitu. Yesus mati supaya kita Negara. dibebaskan dari aturan Tuhan dan Negara. dimerdekakan dari penghambaan. Setiap negara punya hukum segala macamnya gitu loh. Punya hukum untuk ngatur tentang bagaimana hidup bersosialisasi, hidup bersama-sama. Negara sudah punya hukum tentang itu. Gitu. Jangan abang mengambil contoh yang vulgar seperti itu, yang contoh-contoh yang kayak gimana ya, yang radikalis lah seperti itu. Nggak bisa begitu bang cara berpikir. Untuk Kalau menyadarkan abang berpikir, Anda bahwa abang hukum yang berpikir Anda begini maksud loh. berat, Begini bang, justru Juma. hukum yang dibuat belakangan yang berat, Pak. Begini abangku, kalau abang berpikir seperti itu, abang cara berpikir seperti robot loh bang. Kasihan, capek abangnya hati gitu. Yang jadilah manusia yang bebas berpikir, jangan kayak jadi hambanya Allah. Mestinya Justru jadi- karena bebas inilah harus saya jadi menggunakan data. Begini bang, menjadi hamba Allah ya, tentunya kita tidak punya kesempatan. Enggak, lu bayanginlah hamba atau pembantu di rumah seperti apa sih kebebasannya. Coba kau berpikir gimana kalau gue jadi anak Allah ya. Mungkin kalau kebebasan berpikirmu segala macam seperti layaknya seorang anak di dalam rumahnya kan gitu. Itu aja bang, titik. Jadi saya ingin tahu terakhir dari saudara saya ini, yang mana yang berlaku sekarang? Perjanjian lama atau perjanjian baru yang berlaku? Kalau Bang Juma menanyakan yang mana yang berlaku sampai saat ini, keimanan tiap-tiap orang saya tidak pastikan. Itu masalah keimanan, kepercayaan bang. Kepercayaan itu artinya ada harapan bang. Iya, yang berlaku sekarang Harapan. perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya kurang tahu persis dalam keimanan Kristen untuk saudara Abang saya. takut kehilangan biji sakar, makanya abang nggak tahu. Ada juga yang mempraktekkan di gereja, ada loh yang mempraktekkan kehidupan seperti perjanjian lama, ada bang, ada. Saya nggak bisa pikir ada. Jadi Itu Anda juga. dalam kebingungan berarti. Nggak Apakah perjanjian bingung, gimana orang aku di dalam dengan matinya keselamatan. Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Begini, Bang Juma, ini mau Berarti nggak berlaku lagi. Begini bang Nah Juma. sekarang berarti yang berlaku perjanjian baru, betul? Begini bang, abang, saya di dalam kendaraan keselamatan sudah lagi berjalan. Abang masih kejar-kejar kendaraan itu, mengharapkan supaya loncat dari kendaraan itu, tidak bang? Bukan. Kalau Iya. Anda merasa pada kendaraan yang benar, saya minta biji sakar Anda. Abang, saya udah naik di kendaraan. Abang belum naik, saya udah naik bang. Makanya karena Anda sudah naik, tolong Terus abang praktekkan Lukas 6:30 ini. Abang, waktu aku naik, abang bilang begini, Adrianus, jangan naik, itu bannya nggak ada, itu kendaraannya angin itu salah kendaraan. Ya. Saya teriak abang ke abang, saya katakan jangan naik bang, jangan naik, karena nanti itu biji sakar Anda akan diambil. Enggak lah, orang udah dapat tiket. Loh, segala apa enggak, ini macam. dalilnya ada, ini dalilnya ada. Ketimbang abang masih Buktinya kejar-kejar ketika kendaraan nanti itu. ketika ke surga Anda masih bawa biji sakar atau tidak? Enggak lah gitu. Nah itu dia, makanya aku bilang. Itu udah jadi tanah bang, tanah. Cacat nanti Ya. Anda di sana bangku, tidak ada biji sakar. Begini. Ini dalilnya. Begini. Aduh Juma. gimana nih? Ketika nanti rohku sudah masuk surga, ya, keinginan freedomnya saya untuk kembali ketemu seperti kamu dalam hidup manusia, aku bisa melakukan itu pak, gitu. Bisa hadir di tengah-tengah kamu, gitu. Nunjukin saya sebagai manusia bisa, karena aku udah jadi roh kan. Ada sakarnya? Kayak bisa ada, gue tunjukin gitu. Oh, jadi di surga nanti kalian juga punya sakar? Enggak, itu di surga kan kehidupan rohani, artinya begitu. Kalau kau menginginkan aku turun ke dunia, Kalau hidup di rohani itu Pak, Anda punya kepala atau tidak? enggak, kau doakan saja. Enggak punya Begini, kepala? enggak. Oke, Juma, supaya bisa membuktikan. Enggak, di ini. surga nanti Bapak Enggak, masih enggak, punya begini, kepala begini. atau tidak? Ini aku mau turun, Juma. Kau doakan Iya, saya. pertanyaan terakhir dari saya. Apakah di surga Anda masih punya kepala atau tidak? Kau doakan saya cuma begini. Kau doakan, berhubung aku udah tua, berhubung Oh aku iya, udah baik tua, bang, baik. kau minta sama Allahmu supaya 2-3 hari ke depan aku mati. Jangan Enggak, kau minta, kayak gitu. enggak, aku mau Jangan. mau buktiin ke kau.
Saya minta ke ketika abang saya supaya menjadi manusia abang itu roh, mendapatkan hidayah. ketika saya itu menjadi roh, Saya doakan akan abangku ini dengan Andrianus free will-nya saya sebagai supaya roh, menjadi manusia yang saya bisa akan mendapat datangi hidayah kamu, Bang Yuma. sehingga dia menjadi pengikut Yesus yang benar, bukan pengikut Paulus Bang. tapi ngaku-ngaku pengikut Bang, Yesus. Bang, Amin. ada keperluan sesuatu nih, Bang. Ya. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah semua, bukan untuk rekan-rekan Oke, yang di oke. Komel ini. Saya juga minta maaf ya Bang ya. Ini segala macam, kita nggak ada maksud apa-apa, cuman Iya, iya, pengangguran betul. lah, Bijinya gitu tinggal kan. aja bang, biji tinggal Makanya. aja kalau turun, tinggal aja bijinya. Aku turun ya, ya yuk. Iya, baik Bang Andrianus. Dadah. Dadah. Tinggalin bijinya bang. Kalau hidup seperti roh berarti nggak punya ini. Nggak punya kepala di sana, makanya saya heran. Kalau di sana nggak punya kepala, gimana memuji gitu loh? Kepala atas apa kepala bawah tuh bang? Kalau yang di bawah udah pasti nggak ada. Oh, Kan udah dua-duanya dipotong. berarti. Iya. Berat itu, berat.